Besarkan dengan orang tua yang salah. Waktu kecil, di usia 3-5 tahun, dia mengajukan pertanyaan sampai 300 kali dalam satu hari. Dan itu kebanyakan diajukan kepada orang tuanya. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Satu, tidak merespon. Dua, merespon dengan sesuatu yang buruk. Tapi kebanyakan orang tua kita itu malas untuk menjawab itu, bahkan kadang-kadang marah ketika mendapatkan banyak pertanyaan seperti itu. Saya proses berpikir itu dimulai dari proses tanya jawab di dalam benak kita. Proses ada informasi-informasi yang dicoba untuk dikoneksikan dalam benak kita. Nah, kalau misalkan proses tanya jawab dalam benak itu terhenti, di mana untuk bertanya saja ternyata tidak direspon dengan baik, akhirnya kebanyakan anak Indonesia malu untuk berpikir dan tidak mau untuk bertanya. Ketika guru mengajukan sebuah pertanyaan, adakah di sini yang mau ditanyakan? Maka anak-anak di Indonesia kebanyakan bungkam. Justru mereka itu trauma bahwa setiap pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan kepada orang tuanya, kepada orang-orang di sekitarnya, itu biasanya tidak direspon atau direspon dengan nada negatif. Dan karena anak-anak itu penuh sekali otaknya itu dengan berbagai warna, berbagai rasa, berbagai imajinasi, bahkan fantasi mereka dengan realitas mereka itu terhubung, tercampur satu sama lain, sehingga kadang-kadang di antara mereka tuh tidak tahu mana fakta, mana imajinasi. Dan itu sebenarnya adalah sesuatu yang positif, itu adalah karakteristik otak yang sedang tumbuh kembang. Tetapi potensi itu pun kebanyakan orang tua kita, kebanyakan guru-guru kita itu membantainya. Dan kita mengidolakan atlet bola, kemudian memajang posternya. Nah, buku tulis itu secara sengaja dia pilih Lionel Messi, timnas Argentina, karena dia mengidolakan tokoh-tokoh itu. Disimpan menjadi sampul bukunya, itu adalah kesenangannya. Tetapi hari pertama dia sekolah, gurunya langsung menegur, kamu bukunya tidak rapih, tolong disampul dengan sampul warna coklat. Yang curi-curi pikiran, si anak curi-curi waktu, menggambar apa yang dia senangi itu di buku tulisnya, ditegur juga. Dengan alasan kamu harus menulis. Kamu harus menuliskan apa yang ibu diktekan. Kamu harus menulis di buku tulis. Nanti kalau mau menggambar, silakan menggambar 1 jam pelajaran dalam 1 minggu. Itu waktu SD itu kan begitu. Akhirnya apa? Si anak itu tuh udah menalar kritisnya dibantai, udah pikiran liarnya dibungkam, kemudian dia punya fantasi, dia punya imajinasi, itu dihentikan. Lalu akhirnya apa? Bengong. Dia punya bakat minatnya apa? Bakat minatnya itu adalah main bola. Ketika kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD, dia rajin sekali main bola, dia langsung mencetak begitu banyak gol untuk timnya. Baik itu tim, pada akhirnya itu ketahuan sama orang tuanya, ketahuan sama guru-gurunya. Satu waktu orang tuanya ditelepon sama gurunya. Ini anak tuh sebenarnya kurang ya pas pelajaran ini dan pelajaran itu. Kayaknya sih ini terlalu banyak main. Dan akhirnya apa? Si anak itu yang awalnya konsisten berlatih main bola, main futsal bersama teman-temannya, dihentikan juga. Kamu kenapa gini terus? Nilai kamu jadi jelek. Jadi pelajaran olahraga, pelajaran bersosialisasi, pelajaran main bola, di mana dia mengasah bakat minat dan potensinya, itu dipagari juga. Mulai sekarang ibu masukin kamu ke les-lesan. Les ini, biar nilainya nanti tinggi-tinggi. Akhirnya dia tidak bisa lagi mengembangkan bakat minat dan potensinya.